Ini menunjukkan bahwa kita menghormati, memberikan tempat, walaupun kita banyak mayoritas, tapi negeri ini dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kau nak menunjukkan tahu Ustaz tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu, apik? Oh, wong Jawa dong. Ba'a kabar sehat? Wong Minang pun ada. Kumaha atuh sadayana? Damang. Wong Sunda dong. Apa cito sudah wambo sehat? Tapi yang menjawab uangnya itu aja. Biar doa kita sesudahnya. Banyak juga orang Batak. Ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak. Semuanya bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang disebut dengan ukhuwah bersaudara. Bapaknya lain, ibunya lain, kampungnya lain, bahasanya lain. Kita di negeri ini diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan agama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai tidak satu agama, andai berbeda keyakinannya, tetap kita diikat dengan ikatan yang lain. Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sebelum masuk ke Tanah Lapang, lewat melihat saudari-saudara kita, saya tengok tidak pakai jilbab, tak pakai hijab. Rupanya mereka sedang kebaktian. Ambo sangko ikut pengajian ni kok jo. Rupanya nyo ada le pengajian ni nyo. Ini menunjukkan bahwa kita menghormati, memberikan tempat, walaupun kita banyak mayoritas, tapi negeri ini dijamin Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Kau nak menunjukkan tahu Ustaz tuh. Kau tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi masyarakat kita ini yang menyepelekan orang karena suku, karena bangsa, karena bahasa. Betul? Ini negeri kami, ini tanah air kami, ini bumi lancang kuning, ini punya orang Melayu. Betul? Kalian pendatang kemari. Oh, betul. Ibu kota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru, dan Pekanbaru adalah kotanya orang Melayu. Yang membuka kota Pekanbaru itu namanya Sultan Abdul Jalil dari Kerajaan Siak Seri Indrapura. Yang pertama dibangunnya adalah masjid tahun 1762. Tak selesai dia bangun masjid, meninggal dilanjutkan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Namanya Masjid Senapelan. Orang sekarang tak tahu masjid apa? Masjid Pasar Bawah. Sampai beli keramik sama karpet. Saya cuma ingin mengatakan negeri ini negeri orang Melayu. Tapi jalan yang paling besar, jalan yang paling panjang, jalan yang paling protokol di Pekanbaru bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Jebat, tapi jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu orang mana? Sudirman wong ukui pula. Jenderal Sudirman tuh orang Jawa. Tapi aduh Pak Sudirman diukui. Jenderal Sudirman orang Jawa. Di Jalan Jenderal Sudirman itu ada kantor gubernur. Kantor gubernur itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana?
Nah, Sabtian loh guru. Di samping gedung Jenderal Kaharudin Nasution, di samping gedung Kaharudin Nasution ada perpustakaan besar, tinggi, megah, mewah, bentuknya macam rehal. Namanya Perpustakaan Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan. Nanti anak awak bertanya, dari mana? Dari Pekanbaru. Kemana? Ke perpustakaan. Apa nama perpustakaannya? Suman HS. HS itu apa? Entah. HS itu hasibuan. Negeri ini menampung siapapun yang datang. Orang Melayu ini ramah-ramah dan baik-baik, betul? Apa buktinya? Tanahnya, tanah nenek moyangnya diambil, dijadikan sebagai kebun kelapa sawit. Dia katakan, ambillah, kami terbuka tangan, karena kami adalah bangsa yang mengaku berkewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1946 Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno. Maka sejak itu kita menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ditanya kurang cinta apa lagi kita ke Indonesia ini, makanya ketika orang menuduh saya radikal, maka saya dikasih gelar Datuk Sri Ulama Setia Negara. Artinya setia kita pada negara ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga persatuan? Pancasila. Ah, itu geng pemuda Pancasila. Ini lain kalau sampai Pancasila. Donga sekali lagi. Pancasila. Tengok, aku kok anggota pengguna Pancasila. 2 kartunya. Kartu Riau 1, kartu Sumatera Utara 1. Baju ada di rumah, lupa pula bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, anak saya ini mau nikah, terus calon mertuanya nggak mau nerima. Kenapa nggak mau nerima? Aku ora gelem nek mantuku wong Batak. Kenapa bu kok ora gelem? Derajat kita jatuh Pak Ustadz. Kenapa? Masa dari emas jadi tulang. Inilah kalau orang tidak ngerti dan tidak paham. Padahal mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang. Yang untung itu saya. Saya dipanggil tulang, tapi begitu sampai ke Jombang jadi mas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami ayat Al-Qur'an, ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling merendahkan, menjatuhkan, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan di sini kita semuanya ada di kebun kelapa sawit, di pemukiman SP, di apa namanya kok? Di pokoknya di sekolah. Kita semuanya bersama. Bumi yang kita injak ini bumi Allah. Semua hamba-hamba yang ada di depan ini adalah hamba Allah. Betul? Yang hamba setan angkat tangan. Mana ada Pak Ustadz? Kita ini hamba Allah semuanya. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita merasa bahwa kita yang punya, kita yang nomor 1. Kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita hanya singgah sebentar saja di atas muka bumi ini, berkawan-kawan dengan tetangga. Di depan ada orang Batak, di belakang ada orang Jawa, di kanan ada orang Sunda, di kiri ada orang Melayu. Maka kita hidup dengan damai. Alhamdulillah sampai hari ini Kabupaten Pelalawan belum pernah ada konflik suku dan belum pernah ada konflik agama. Kita jaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Saking semangatnya ceramah sampai lupa yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak, pokoknya semualah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Nah, bisa dunia udah semuanya. Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yang duduknya agak jauh masuk juga, cuma agak lambat sedikit.
Jadi macam-macam selera manusia ini Bapak Ibu. Ada kata dia, aku tak penting wajah Ustaz Somad itu, yang penting sejuk. Itulah yang jauh-jauh di pokok-pokok kayu semua. Ustaz Somad itu kan manusia juga, muka dia itu macam muka kita juga. Untuk apa tengok dekat-dekat, kata dia. Yang penting suaranya sampai. Itulah mereka sana. Kalau memang suaraku sampai, angkat tangan sebelah kanan. Oh sampai. Itu bukti tangan sampai. Kalau kata yang lain lagi enggak, aku tak penting nengok muka Ustaz Somad, tengkuknya pun jadilah. Itulah yang duduk situ. Ibu sehat semua ya Bu. Mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor. Itulah doa yang paling diinginkan Ibu kan? Betul kata Ibu tuh. Ada pula orang yang di depan nih, aku mesti datang cepat karena aku mau menengok Ustadz itu, karena selalu ku tonton di YouTube. Dia ini yang paling banyak menghabiskan paketku 2 giga. Aku penasaran, kenapa di YouTube tuh muka dia hitam? Ternyata pas ditengok dari dekat, lebih hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam kepala Kudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Ustadz Abdul Somad datang, yang babak belur itu buah tomat. Itulah habis, hancur, lebur, dibawa ke pantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan kita hari ini semuanya datang. Anak-anak pun datang, ibu-ibu datang. Ibu-ibu tak mungkin meninggalkan anaknya di rumah, maka dibawanya anak. Bagaimana supaya anak ini diam? Dibolikan balon. Bagaimana supaya anak ini diam? Digendong, disusukan. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa pengajian ini panjang umur, sehat badan, dan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran. Tengok omak-omak lah mengamuk, duduk kalian itu, duduk, tengok, duduk. Ini mak-mak ini sekarang sedang sensitif ini. Soalnya apa? Minyak mahal. Ini sedang mengamuk ini. Kenapa? BBM naik. Jangan sampai aku juga kono nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan, apalagi mereka di bawah pohon beringin, banyak hantu. Tapi insya Allah hantu-hantu itu sudah lari. Kenapa? Karena lebih takut mereka pada mak-mak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama pesan yang ingin saya sampaikan adalah jaga persatuan dan kesatuan kita. Siap? Itulah maka temanya dibuat. Memasuki tahun baru Islam, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini kalau tak salah udah bulan Safar. Apa lu masuk tahun baru Islam juga lagi? Ini terlambat gara-gara Ustadz ngasih jadwalnya lama. Gara-gara Ustadz tuh lama ngasih jadwal lah, maka tak dibuat gambarnya di baleho nih. Aduh. Oh, ada di tengah. Saya mancing aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang Minang buka rumah makan. Aku mengamuk aja ibu ini tadi. Ada orang Minang buka rumah makan, jadi datanglah tetangganya orang Batak mau beli rendang. Ditanyanya lah, biado kata dia. Kata orang Minang ini, babi dah ada nado kampiang. Padahal mana biado itu apa kabar? Jadi kalau kita paham bahasa masing-masing, dengan kekayaan bahasa, kekayaan suku yang begitu beraneka ragam, ini adalah kekayaan aset bangsa. Saya sudah tausiah dari Sabang sampai Papua, berjumpa dengan orang Makassar, berjumpa dengan orang Banjar, berjumpa dengan orang Jawa, berjumpa dengan orang Karo. Semuanya pesek, semuanya hitam. Tapi kita bangga, kita tidak pernah memilih menjadi orang Indonesia. Kita tidak pernah memilih menjadi orang Melayu. Kita tidak pernah memilih. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dulu ibu dalam kandungan, bapak dalam kandungan, datang rupanya malaikat membawa kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Kan tak ada.
Kita tidak pernah memilih jadi apapun. Ini adalah takdir Allah, kita terima, dan kita termasuk orang yang ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa kita memilih, ada yang kita tak bisa memilih. Makanya tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan, itu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi antara datang dengan tak datang, itu pilihan. Nanti tabligh akbar datang nggak? Datang, tidak. Datang, tidak. Datang. Tidak, datang, tidak. Datang, tidak. Tak datang. Nanti pengajian datang apa tidak? Antara memilih atau tak memilih. Aku kalau pengajian malam mau datang. Tapi kalau pengajian siang tak mau datang. Kenapa? Panas. Buktinya panas-panas orang datang, penuh lapangan sepak bola. Ini lapangan sepak bola? Mana tiang gawangnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang gawang menunjukkan bagaimana hebatnya orang main bola. Yang di tengah lapangan namanya penyerang, bahasa hukumnya striker. Yang menjaga gawang namanya keeper. Keep artinya memegang. Keeper tukang pegang bola. Jadi kalau bola datang dipegang, yang tengah tidak boleh megang. Kalau megang hand. Hand artinya tangan. Dan penjaga gawang tak pernah marah kepada yang tengah lapangan. Apa pernah penjaga gawang marah? Kau dari tadi di tengah lapangan, sekali-sekali sih kau kenapa? Sampean dari tadi di tengah, kenapa nggak datang kemari? Karena mereka sudah tahu perannya masing-masing. Ada yang menjaga tiang gawang, ada yang menjadi back pertahanan, ada yang menjadi penyerang. Tapi semua sasarannya adalah gol. Kalau sudah gol, maka disitulah kemenangan. Begitu juga dengan kita. Berbagai macam profesi. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi kades, ada yang jadi kadus, ada yang jadi RT, ada yang jadi RW. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah kiper? Apakah back? Apakah penyerang? Yang paling mulia adalah yang paling berperan. Makanya apa kata Pak Bupati tadi? Pelelawan tidak bisa dibangun oleh bupati sendiri, karena kita mesti bersama-sama. Dengan bersama inilah insya Allah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama saya duduk di atas pentas ini, tadi saya tengok yang naik berdiri hanya 3. Protokol 2 orang, Pak Bupati 1. Padahal acara ini terselenggara karena banyak pihak yang luar biasa. Ada yang memasang umbul-umbul, ada yang memasang tiang, ada yang memasang tenda, pentas, cantik, adem, ayam, tentram. Tapi tukang pasang tenda tak ada diminta untuk menyampaikan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari tukang pasang tenda. Tak ada. Mereka ikhlas, mereka tulus. Biarlah acara ini besar, biarlah kami tak dikenal, tapi mereka dicatat dalam catatan para malaikat sebagai amal soleh. Betul? Inilah orang-orang yang akan dibesarkan. Jangan-jangan ceramah ini, dalam ceramah tabligh akbar itu kan Ustadz Somad yang tampil ke depan. Betul? Yang paling lama bercakap kan Ustadz. Betul? Yang paling menggelegar suaranya Ustadz. Betul? Tapi pahalanya belum tentu saya lebih banyak. Kenapa? Pahala Abdul Somad sudah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Ceramah ini direkam, tuh kameranya hidup kameranya kan? Alhamdulillah. Dan nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pesan pertama. Mari kita jaga persatuan, kesatuan. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa agamanya ukhuwah Islamiyah. Bahasa keluarganya silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan, silatu mendekatkan yang jauh. Yang selama ini jauh didekatkan, yang selama ini tak kenal menjadi kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Itulah enaknya kita kalau berselawat ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Ada grup hadrah yang menyambut saya datang tadi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Kita kumpul-kumpul kapan? Isra Mi'raj. Kumpul-kumpul kapan? Maulid Nabi. Kumpul-kumpul kapan? Nuzul Quran. Kumpul-kumpul kapan? Halal bihalal. Kumpul-kumpul kapan? Walimah. Kumpul-kumpul kapan? Nikah. Kumpul-kumpul kapan? Nikah lagi. Istrinya meninggal. Ibu ini mau mengamuk aja pula. Ketika kumpul-kumpul, biasanya untuk menyemangatkan ada lagunya, ada musiknya. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, yang duduk di bawah atu-atu. Banyaklah rendang salah masuk. Sesudah balik ke rumah, meminta bini macam penyanyi keyboard tunggal tadi. Menengok penyanyi keyboard tunggal, meniti air liu. Balik ke rumah, meniti air matung. Apa yang terjadi sekarang ini? Ini tidak terjadi di Bagan Limau. Betul, Bagan Limau. Ini tidak terjadi di Ukui. Kenapa? Karena sudah hadroh semuanya. Betul? Tahiyat tidak. Insya sudah wirid yasin, sudah mengaji, sudah tablik akbar. Jangan sampai lagi dirusak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai hati Ustaz Abdul Somad ceramah kemana-mana, jaga persatuan. Ceramah kemana-mana, hadir kalau diundang. Tapi pas anak kami nikah, teganya Pak Ustaz tak mau datang, mentang-mentang tempat kami makanannya tak enak. Aku datang, Bu. Loh, datang Ustaz kemarin, datang. Kenapa tak masuk ke rumah? Sampai ke pintu balik. Kenapa Ustaz tak masuk? Cuman aku mau masuk. Kalian sambut dengan lagu Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam. Pulang-pulang berbadan dua. Apa ini? Makanya alhamdulillah hadrohnya sudah ada. Hadroh ini laki-laki. Hadroh laki-laki. Yang menyanyi laki-laki. Yang bersawat laki-laki. Beda sama zaman dulu. Menyanyilah perempuan di depan laki-laki. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Panas pula. Kipas angin mati. Melelehlah makeup tadi. Itu tidak terjadi di Bagan Limau. Itu tidak terjadi di Ukui. Kedepan kalau anaknya nikah pakai hadrah, setuju? Anaknya berkhitan pakai hadrah, setuju? Anaknya akikah pakai hadrah, setuju? Udah gue iklankan Pak. Tinggal lagi 2,5%. Bukan untuk aku, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kumpul bersama, apa kegiatannya? Baca Yasin, hadrah, sambutan,
pengajian. Siapapun ustadz yang datang, siapapun ustadz yang beri pengajian, mau buya, mau kiai, mau ustadz, mau profesor, yang penting 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tetap dapat pahala. Saya tak pernah marah menengok jamaah mengantuk tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur mendengar pengajian, itu berarti pengajiannya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Ini di depan saya ada ibu-ibu pakai batik warna biru, namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, didirikan oleh Profesor Dr. Ibu Almarhumah Tuti Alawiyah. Saya datang ke pondok beliau. Bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar ikut kajian BKMT, alhamdulillah. Bapak-bapak istrinya suruh ikut pengajian BKMT, ibu-ibu BKMT pengajian aktif. Ibu-ibu mesti datang SP1, SP loro, SP3, SP3, SP4, SP5, SP7, songo 10. Hadiri semua, datang-datang. Karena kalau tidak, ibu-ibu ini nanti tidak ngaji, tak menutup aurat, hancur dunia ini. Tapi kalau ibu-ibu ini diajarkan sabar, sawit turun sabar, pupuk naik sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau istri-istrinya mengaji, insya Allah rumah tangga aman, damai dan tentram, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang belum mendaftar ke BKMT, segera hubungi Ibu Ketua, ikut pengajian. Pengajian di dekat rumah saya tidak pakai seragam. Kenapa? Banyak orang tak mau ikut pengajian gara-gara belum bayar iuran. Jilbab saya dulu datang Pak Ustadz, masih belum lunas. Mau seragam, bagus. Tak ada seragam, tetap datang, tetap ngaji. Sore-sore Jumat buat wirid Yasin. Di Bagan Limau masih ada wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat, bagus. Hari Jumat habis asar, waktu terkabulnya doa, baca Yasin. Selama ini baca Yasin, ini sudah baca Yasin, tapi mau cepat minta ampun karena pulut kuning sudah siap. Sampai tak jelas lagi ujung panggal. Turjaon, fayakun. Sore ini baca Yasinnya 5 ayat, 5 ayat. Ibu duluan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangko surat Yasin tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Sudah selesai 5 ayat. Ibu 5 ayat lagi, Bu. Itu tanda tak bisa mengaji. Tapi dia sudah mau datang, itu sudah alhamdulillah. Jangan karena tidak setuju dengan Yasin lalu dibid'ahkan Yasin, dilarang orang baca Yasin. Selama ini orang kampung baca Yasin seminggu sekali, gara-gara dilarang baca Yasin, seumur hidup dia tak buka Quran. Baca Yasin pindah rumah, tak salah. Baca Yasin malam Jumat, tak salah. Baca Yasin orang-orang meninggal, tak salah. Seumur hidup baca Yasin, masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Yasin itu hanya sebagai pembukanya saja. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Makanya kalau sudah disentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Maka disentuhlah Al-Quran melalui Yasin untuk selanjutnya. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah SWT. Rezeki sulit, nikah sulit, anak sulit, jodoh sulit, mati sulit, bacakan Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa Pak yang Ustaz bacakan Yasin kemarin? Kenapa dia? Mati udah Pak Ustaz. Seminggu di ruang ICU, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup tidak. Akhirnya setelah mati, berbahagialah istri. Kenapa? Dapat warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini persatuan ini mesti dijaga. Bapaknya persatuannya di mana? Bapak menjaga persatuan di masjid. Dari mulai Simpang Pulai tadi, Simpang Pulai nama pintu masuk tadi kan, sampai ke Tanah Lapang ini, saya tengok masjidnya cantik-cantik, bagus, kanan masjid, indah. Membangun masjid susah. Berapa banyak masjid? Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ada masjid tadi besar, katanya Ustaz yang meresmikan itu. Saya tak ingat. Saya tanya, masjidnya udah jadi apa belum? Udah jadi. Ayah saya. Tapi kalau ada masjid yang belum selesai, Ustaz dulu yang meletakkan batu pertama. Tidak, bukan. Ini menunjukkan masyarakat Ukui, masyarakat Simpang Pulai, masyarakat Bagan Limau, masyarakat Indosawit, mereka menggunakan hartanya membangun tak ada masjid yang tak selesai. Saya tengok, tak ada masjid yang tak bagus, kubahnya megah, mewah. Tapi kalau menilai masjid bukan hanya dari fisiknya, tengok sholat subuhnya. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum, dia menyapu, dia nyusun. Pemain tunggal. Waktu bulan Ramadan ramai penuh. Begitu selesai Ramadan, pemain naturalisasi hilang, pemain cadangan terbang, balik juga lah pemain inti. Tapi itu tidak terjadi di Bagan Limau karena masjidnya megah, mewah, dan jamaahnya ramai insyaallah. Amin ya rabbal. Di mana ibu-ibu menjaga persatuan? Di wirid Yasin. Di mana bapak-bapak menjaga persatuan? Di masjid. Di mana jamaah menjaga persatuan? Walimah, akikah, nikah, nuzul Quran, tablik akbar. Kenapa tak dibuat pengajian ini di masjid? Sedangkan lapangan sepak bola aja penuh, apalagi masjid. Karena tak bisa dibuat di masjid lah, maka dibuat di tanah lapang. Maka saya tanya kemarin panitia, Ustaz Somad, nanti acaranya di Bagan Limau, di mana itu? Di Ukui. Di masjid apa tanah lapang? Tanah lapang. Siang apa malam? Siang. Siang kalian buat di tanah lapang, maulah balik mereka jadikan salai, berjemur. Macam mana dibuat tanah lapang? Dugaan saya kalau malam ya bisa di tanah lapang, kalau siang di tanah lapang siapa yang datang? Rupanya manusia melimpah ruah. Kalau tepuk tangannya nanti belum habis lagi. Kalau ada tablik akbar malam ramai biasa. Tablik akbar subuh ramai biasa. Tablik akbar di Masjid Agung An-Nur malam iktikaf Ramadan biasa. Tapi siang-siang panas terik di tanah lapang ramai baru luar biasa. Barulah tepuk tangan. Bukan tepuk tangan untuk aku, bukan tepuk tangan untuk Pak Bupati, bukan tepuk tangan untuk Pak Kapolsek, untuk Pak Danramil. Tepuk tangan untuk masyarakat yang sudah datang, melangkahkan kakinya, menghayunkan tangannya. Mudah-mudahan yang selama ini belum sholat, yang belum taubat, udah datang mobil jemput, balik kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Coba kalau ibu mengandung dinyanyikan anak sholawat, ya Rasulullah. Solehlah anaknya. Ini tidak mengandung hamil tua, lagunya sambil masak pula tuh. Melumpek anak tuh.
Mau jadi apa anak-anak kita ini ke depan? Inilah anak-anak yang hari ini datang dibawa, digendong, dibelikan balon, dibelikan makanan. Menangis dia, belikan balon. Menangis, belikan duku. Menangis, belikan kue pancong. Menangis, belikan minuman. Awak sangka tuh anaknya rupanya omaknya. Enggak apa-apa, Bu. Selagi masih hidup sehat makanlah. Jangan terlalu dipikirkan masalah badan. Jangan terlalu dipikirkan masalah berat. Kenapa? Karena kalau ibu tahan makan, tahan minum, tahan makan, tahan minum, menderita, mati, menyesal. Betul, Bu? Betul, Pak? Gas terus, mainkan. Yang penting sehat. Yang penting bisa beribadah. Yang penting bangun malam tahajud. Yang penting wirid yasin. Yang penting tahlilan. Yang penting sholawatan. Yang penting berzanji. Yang penting istiqomah menjaga ukhuwah, istiqomah dan iman dan Islam, istiqomah iman dan amal soleh, bukan soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga persatuannya sudah. Di mana menjaga persatuan? Masjid. Ada orang yang tak pernah ke masjid seumur hidup. Seumur-umur ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Dulu memang mungkin ada di Indosawit ini ada, di Bagan Limau ada, tapi sekarang udah tak ada. Dulu yang tak ke masjid tuh Pak Ustadz, mana dia sekarang? Udah mati semua. Ini yang datang ini yang baik-baik aja nih semua. Yang tak baik semua sudah meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah semua. Pak Ustadz Somad, suami saya belum sholat Pak Ustadz. Tolong Ustadz kasih nasihat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kasih ke dia. Jadi ibu tak usah menceramahi laki. Jangan mentang-mentang udah pengajian balik dari sini panggil suami. Sini bang. Ya ayyuhalladzina kafaru. Kan begitu caranya, Bu. Cukup potongkan video Ustadz Somad, kirimkan ke dia. Tidak juga mempan ibu sambil nyanyi-nyanyi aja ibu, untuk menyentuh hatinya. Walaupun sambil masak pagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau mantap, bisa besok pagi pakai. Nah, besok pagi sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Rasa juga garam nasi itu. Ngapa Gun? Datang abang tuh dari kamar mandi. Kau nyindir aku ya? Enggak bang. Tak ada aku nyindir bang. Memang orang kalau mau mati gitu perasaannya bang. Memang lembut tapi mengena, lebih baik daripada keras tak kena, betul? Nah besok laki ibu nyanyikan gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak aku pakai jurus Pak Ustadz menyanyikan laki gitu sekarang Masya Allah Pak Ustadz. Cemana sembahyang stroke dia Pak Ustadz? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak ku nyanyikan dan ku doakan laki itu sembahyang, sekarang udahlah mulai dia sembahyang Pak Ustadz. Tak tinggal sembahyangnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Jumat. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau tak juga terbuka pintu hidayah, dibukakan Allah pintu yang lahat. Saya mancing, tak ada mereka yang mengaminkan. Takut juga dia jadi anggota IGGI. Tahu ibu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Jangan takut. Kalau tinggal di Pelalawan tetap dapat santunan. Dalam kurung janda tua. Kalau disobek Pak Bupati tadi. Bapak punya anak 1, pulang dari pasar Ukui membawa baju 2. Kata istrinya, kenapa bang beli baju 2? Anak kita kan siji. Kok tuku bajunya loro? Kenapa beli bajunya 2 bang?
Anak kita kan satu semata wayang, buah hati belayan jiwa. Di belakang ada anak yatim, Mam. Kalau ku beli satu, anak kita sebaya, sering dia main-main. Yang membeli baju itu bapak, tapi yang mengantarkan ke belakang serahkan ibu. Jangan bapak ngantar ke belakang. Kalau bapak ngantarkan, emak anak yatim itu cantik pula. Udah berkelahi kalian hancur. Aku juga yang salah nih. Jadi ustadznya berceramah bukan sekedar ceramah, bersedekahlah, bersedekahlah, tapi juga teknisnya mesti diajarkannya. Bapak yang membeli ke pasar Ukui, bawa ke SPC Ciloro 345, setelah itu ibu yang menyerahkannya. Setuju, Bu? Tengoklah, Bu, udah kuajarkan suami ibu nih yang baik-baik. Kalau menyalah juga tak salah aku lagi, Bu. Memang mereka yang salah. Ustadz Somad, tolong ruqyah suami saya ini. Kenapa diruqyah suami ibu? Ku tengok kemarin isi handphonenya udah lain-lain, nampaknya udah kena pelet Pak Ustaz. Dibacakanlah ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Biasanya orang kalau diganggu setan, kena hantu, kena jin itu langsung jinnya ketawa, kiki. Ini tak ada. Kenapa bapak nih katanya kena pelet, kena ini di ruqyah tak ada respon? Rupanya kata setan, aku tak ada menggoda dia. Emang laki kau tuh gatal. Itu pun tak ada lagi di Bagan Limau. Dulu memang ada, tapi yang gatal-gatal udah mati semua. Ada beberapa yang gatal sekarang sedang diopname di rumah sakit Pangkalan Kerinci. Insya Allah 2-3 hari lagi gul. Yang ada nih sekarang semuanya yang jujur-jujur, yang baik-baik, yang takut-takut. Takut-takut. Jadi memang beda-beda tipis antara setia dengan takut. Ketawa ibu. Kusangka hasil ruqyah tadi. Kalau ibu tuh masih merepet, duit sawit mana? Kepakai kemana aja? Minyak motor nih kenapa banyak habis? Abang sedang di mana? Jalan sama siapa? Manen kenapa lama-lama? Mupuk kenapa? Kenapa? Kalau dia masih merepet, itu berarti bapak masih selamat dari neraka jahanam. Iya kan, Bo? Betul tak cakap ini? Teruskan merepet. Kalau mereka masih bertanya, abang di mana? Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak bawa sarung? Nanti sambil mupuk, kenapa tak sholat? Kenapa tak ke masjid? Kenapa tak wirid yasin? Kalau ada bapak merasa tersiksa dengan repet ibu yang berkepanjangan ini, sabarlah Pak. Bapak-bapak yang model begini, insya Allah nanti di alam kubur tidak kena azab liang lahat lagi. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah, karena udah azab kali di dunia. Ku tengok dari ketawa kalian memang kena mengazab kali gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasa sedang ceramah sekarang. Merasa sedang mengobrol-ngobrol cerita-cerita aja ya kan. Dalam hati jamaah ustaz aja so akrab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga keutuhan ini di rumah, bapaknya baik, ibunya baik, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, perempuan yang menjaga amanah. Bapaknya Abdullah, hamba Allah, ibunya Aminah, perempuan yang amanah. Maka anaknya akan lahir Muhammad, orang yang terpuji di langit, terpuji di bumi, terpuji di surga, terpuji di dunia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam manalah kami mau baik Pak Ustadz? Laki saya itu genderuwo. Mengadu pula bapak tuh, macam manalah anak kami mau baik Pak Ustadz? Biniku kuntilanak. Anaknya pula mengadu, macam manalah saya mau baik Pak Ustadz? Ayahku genderuwo, emakku kuntilanak. Kau apa? Aku tuyul. Ibu jangan banyak ketawa, nanti cepat lapar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Bagan Limau ini, bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya semuanya berbakti kepada orang tua. Tadi saya tengok masuk SP2 sebelah kanan ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Jaga persatuan di masjid, jaga persatuan di wirid yasin, tetap jaga persatuan di keluarga. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik. Tapi kita tidak bisa mendidik anak kita sendiri. Saya insya Allah kalau disuruh tablik akbar penuh tanah lapang siap, asalkan hiduplah mikrofon.
Tapi kalau mati mik, tamat innalillah. Diundanglah saya ke salah satu kota di Riau. Tak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di situ mati lampu. Diambil di sel, dihidupkan di sel, tak berbunyi pula. Panitia pun berkelahi. Gara-gara kau ini kenapa tak diperiksa dulu? Hampir pula besilat lidah, besilat orang itu di situ. Terus saya bilang, selesaikanlah, tak usah ini. Bisa Ustaz Tablik Akbar tak ada mikrofon? Insya Allah. Saya pun berdiri. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya pun balik. Dalam sejarah saya ceramah dari mulai Indragiri Hilir Tembilahan sampai ke Bagan Siapi-api, Rokan Hilir, itulah ceramah yang paling berkesan. Di mana daerahnya itu Pak Ustaz? Tak usah, tak boleh disebutkan depan orang ramai. Tapi kalau empat mata nanti ku sampaikan. Tapi di Bagan Limau menggelegar suara Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Sound system, tepuk tangan. Sound systemnya pula setinggi pohon beringin. Oh, kusangka sound system rupanya tempat air. Pentasnya pula banyak betul. Yang ku bingung kan, pentas kan di sini, ada pula di kanan sama di kiri pentas lagi. Saking kan banyaknya pentas. Dan yang paling menyenangkan hati kita, tak turun hujan. Tak di manalah letak pawangnya. Oh, kami tak ada main pawang-pawang Pak Ustaz. Kami tak pakai dukun Pak Ustaz. Kami hanya berdoa kepada Allah SWT. Banyak orang-orang soleh yang berdoa malam tadi. Ya Allah, jangan sampai turun hujan ya Allah. Kalaupun turun, nantilah setelah Ustaz itu pulang, banyak-banyak akan turun ke kebun sawit biar naik dia ya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi nampaknya kalau sampai hujan lah di sini, sawit tuh naik, jalan tuh macam dodol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sawitnya subur, duitnya banyak, mobilnya mewah, orang Bagan Limau kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Tengoklah mobilnya. Tak tahu lah, entah baru bayar DP, wallahu a'lam. Ini menunjukkan orang sini duitnya banyak. Tapi ingat, kalian kalau duit banyak sampai ada di sini anak yatim yang tak bayar uang sekolah, yang tak makan, maka menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak peduli kepada orang miskin. Saya tak punya sawit Pak Ustadz, tapi kau punya kekuasaan. Pakai tanda tangan, pakai kekuasaan, pakai jabatan, menolong anak yatim. Semua anak yatim, fakir miskin di Kabupaten Pelalawan mendapatkan santunan dari Bupati Pelalawan. Allahu Akbar. Cuma sayangnya Bupati ini tak pula lama jabatannya, cuma 3 tahun setengah. 2023, 2022, 2023, 2024, habis itu langsung pilkada. Habis itu ikut, kira-kira periode kedua duduk tak lagi Pak Bupati? Hah? Kurang dengar saya sudah. Udah rekam, bisa untuk pakai nanti 2024. Kalau ada orang peduli pada anak yatim, fakir miskin, peduli masjid, peduli ulama, peduli membangun daerah, maka didoakan supaya panjang umurnya, sehat badan. Cuman terkadang orang-orang baik ini cepat mati. Itulah yang selalu ada di kepala manusia. Sampai-sampai ada perempuan mengatakan, abang jangan baik-baik kali bang, nanti abang cepat mati. Ini apa ini? Ini mindsetnya sudah rusak. Mind artinya otak, set artinya susunan otak. Mind bahasa Inggris artinya otak, set artinya susunan cara berpikir. Tapi ada juga makna lain dari mindset. Mind otak, set setan. Mindset otak setan. Masa dibilang orang baik cepat mati? Apa maknanya? Yang penting kita beramal soleh, berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pak Bupati dengan tanda tangannya, dengan APBD-nya, dengan jabatannya. Bapak Kapolsek dengan baju seragam polisinya. Kira-kira mana yang lebih didengar masyarakat Bagan Limau?
Ceramah Ustadz Somad atau Pak Kapolsek? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Mana yang lebih didengar masyarakat Bagan Limau? Ustadz Somad atau Kapolsek? Oke. Selesai pengajian, Ustadz Somad pun lewat di celah-celah pokok sawit. Tiba-tiba ada orang di situ sedang mabuk sambil main judi. Datanglah Ustadz Somad di situ. Kenapa kalian main judi? Mabuk. Apa kata mereka? Emang masalah buat lo? Akhirnya Ustadz Somad pun tak sanggup, dia pun balik ke Pekanbaru. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang Pak Kapolsek. Tak ada dia ceramah, tak ada baca ayat, tak ada baca hadis, tak ada tablik akbar. Cukup diambilnya ya pistolnya. Mabuk lah kalian, mabuk. Main judi terus, main. Sekarang saya tanya lagi, mana yang lebih efektif? Dakwah Ustadz Somad apa polisi? Tadi katanya Ustadz, sekarang polisi. Cepat kali kalian berubah. Memang dunia ini semuanya berubah Pak Ustadz. Betul? Yang tak berubah itu cuma satu Pak Ustadz. Apa? Perasaan aku ke kamu. Ibu inilah pula. Itu yang mau dipakai bapak tuh nanti sore. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mau menyampaikan bahwa ustadz bukan satu-satunya orang yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi dengan baju seragamnya, tentara dengan lorengnya, pengusaha dengan hartanya, pejabat dengan jabatannya. Ingat, jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Betul? Tapi kalau dipakai untuk membangun masjid agung, dipakai untuk membangun masjid terapung di tepi Sungai Kampar, dipakai membangun Islamic Center. Di samping Islamic Center itu ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Di jalan lintas timur, orang dari Jakarta ke Aceh lewat, orang dari Aceh ke Jakarta lewat, mereka pasti singgah. Dibangun Islamic Center, megah mewah, maka orang akan ingat sampai mati, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Tapi Abdul Somad tak bisa melakukan itu karena Abdul Somad tak ada jabatan, tak ada kekuasaan. Dia cuma hanya punya suara. Diundang ke pesantren. Ustadz Somad nanti datang ke pesantren ya, kita mau bangun pesantren. Oke, I am coming. Apa judul pengajiannya? Judul pengajiannya 2 kata aja Pak Ustadz. Apa? Ya dana, ya dana. Penggalangan dana. Ya dana, ya dana, ya dana, dana. Jamaah udah mau keluar duit, datang pula backing vokal di belakang. La 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 la. Tak jadi. La 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 itu kan tak jadi. Jadi ibu-ibu kalau punya grup nasib, jangan lagi pakai la 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 la. Lagunya udah bagus. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Ketawa Ajendar. Ajendar ini ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Tadi disinggung oleh Pak Bupati, bayar zakat, bayar zakat 1.025.000. Jadi kalau 100 juta, ada orang semua yang hadir ini punya duit 100 juta. Mengaminkan pun tak mau. Begitu kalau kita dipoto orang, kasih dia terkenang sampai mati dengan. Aku dulu mah waktu kecil, cerita dia ke bininya nanti. Abang dulu waktu kecil, ada ustadz ceramah di kampung kami. Waktu itu ustadz itu yang paling viral. Followernya aja sampai 7 juta. Kata dia nanti, jangan tepuk tangan dulu, dia cerita sama bini. Aku dulu waktu kecil datang orang ustadz ke kampung kami. Kami kupoto dia, begini kata dia. Dikenangnya itu sampai mati. Dan ketika ada anak-anak muda yang di sini berjumpa, ditanya menikah mereka, kebetulan setelah pengajian ini dekat mereka akrab, menikah, ditunangkan, dipinangkan, diakadkan di majelis yang baik. Bercerita dia, anaknya bertanya, ayah. Ya, cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Ada tablik akbar di kampung, terus ramai melimpah ruah. Aku di pojok timur, emak kau di pojok barat. Terus kemana kalian jumpa? Pas acara habis itu pengajian, slop kami hilang. Pas lagi nyari-nyari slop itulah, tiba-tiba belaga kepala kan. Akhirnya kami pun dimikahkan. Apa maharnya waktu itu? Sebrondol. Hah?
Jadi emak nikah sama ayah dulu cuman brondol. Memang brondol sawit, tapi terbuat dari emas. Pas tadi katanya tak mau. Pas dibilang emas, mata duitan. Cemana ayah cerita jumpa dengan emak dulu pas tablik akbar. Cemana ayah cerita jumpa dengan emak dulu pas di masjid. Indah. Anak sekarang bertanya, emaknya tak bisa jawab. Cemana ayah jumpa dengan emak dulu? Sok tanya, kami tangkap satpam. Satpam mana, mak? Satpam Indo Sawit lah, mana lagi? Di perkotaan tuh banyak maksiat Pak Ustadz, banyak karaoke Pak Ustadz, banyak hotel Pak Ustadz. Di kampung kalian pikir tak ada? Makin banyak. Kenapa? Banyak gelap, sawit-sawit itu gelap. Jangan kasih anak perempuan dibonceng laki-laki tak mahram. Bonceng ke SP loro, bonceng ke SP papat, bonceng naik bukit gunung, gendung, gumbung masuk angin. Adik-adikku, kalian anak-anak perempuanku, kalian keponakanku, kalian adikku yang gadis-gadis, jangan mau dibawa oleh laki-laki. Kalau ada laki-laki yang datang, bilang, kalau memang kau jantan dan perkasa, datang ke rumah, pinang aku dengan bismillah. Gitu. Ini murah kali harga kalian. Semangkok bakso sama mie ayam selesai. Emak kalian mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan kalian selama 2 tahun, meregang nyawa dia melahirkan kalian. Enak aja kalian serahkan diri kalian kepada laki-laki yang tak bertanggung jawab itu. Ustaz ini nampaknya emosi atau apa? Agak lapar sedikit. Mana pula lapar? Tadi kan udah singgah di mes. Kasih makan ayam kampung, gulai, pulut kuning, pakai lupis. Ku ceritakan meleleh liur kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap jaga anak perempuan kita? Anak laki-laki juga jaga, Bu. Narkoba, betul? LGBT, badan tegap, berotot. Pas ditanya orang, mana arah jalan ke Indosawit? Sana. Kalau ada LGBT di kampung nih, kalian pukul kan pakai pelepas sawit tuh. Kau kalau masih melambai, kau lagi pijakkan pala kau bilang. Apa ini? Ini penyakit masyarakat pekat. Tapi kalau kita jaga ini, insya Allah kampung kita ini akan aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya mulai ceramah jam 10:30. Sekarang sudah jam 11:30. Pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Saya andai tidak pakai jam pun bisa udah saya tebak berapa lama saya ceramah. Itu terasa dari kaki yang kesemutan. Kalian enak duduk nengok, kue kota ada, air minum ada, tengok. Aku yang bercakap dari tadi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa makan ikan bakar. Sudah lama saya ceramah, baru inilah ibu-ibu beratap tikar. Bapak Ibu yang dimuliakan, begitulah ibu tersangkingkan khusyuknya mendengar ceramah. Mudah-mudahan ibu ini masuk surga sama tikar-tikarnya sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita yang punya dapat pendapatan duit mesti keluar zakatnya. Jadi adalah orang kaya, dia punya duit 100 juta. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta adalah, emang kau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5 juta lah guys. 2,5 juta. Tidak diserahkannya ke Basnas Kabupaten Kampar. Tak mau tahu dia sama zakat ini. Disimpannya, duit itu disimpan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja lutut. Minta ampun, berdenyut. Dibawa ke tukang kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum akupunktur, minta ampun. Dibawa ke dukun, dukun itu pun sakit lutut juga. Akhirnya dibawalah ke Malaysia. Pergi ke Dumai, dari Dumai menyeberang ke Malaka. Sampai di Malaka diperiksa sama dokter, dikasihnya martil kecil, dipukulnya lutut.
Ayah, lapung lah lama pakai. Dokter Cino. Jadi cemana lututku nih dokter? Ini lutut ini ada tempulungnya, sudah lapuk kata dia. Berapa harganya? Mula aja yang sebelah kanan 40 juta, yang sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Saya tak nakut-nakuti, cuman yang tak berzakat selama ini rasa-rasa lalu lutut. Jauh kami menyerahkannya ke Basnas Pelelawan, susah kami ke Pangkalan Kerinci. Bentuk di sini namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Ini yang rombongan saya ini kalau mau tahu tanya. Ketua Basnas Kota Pekanbaru ada, anggota Basnas Provinsi ada. Tanya-tanya nanti bagaimana caranya. Kalau tak sempat karena mereka mau cepat pulang, cari nomornya, kontak dia. Karena kalau zakat ini tak diserahkan, maka dia membuat kita makan haram gara-gara tak berzakat. Pagi, petang, siang, malam dan berdoa, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku soleh, anakku soleh. Anak jadi jahat gara-gara tidak berzakat, gara-gara makan haram. Kenapa doa kita tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram. Aku tak pernah korupsi, aku tak pernah makan haram. Dari mana makan haram? Gara-gara di dalam sawit kita itu ada hak orang lain. Gara-gara di dalam sawit kita itu ada hak fakir miskin. 8 orang ada hak dalam sawit kita. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak bersolawat ya Pak, banyak-banyak solawat ya Bu. Kalau Ibu risau, mau mengamuk, emosi, tak ada obat lain kecuali bersodakoh. Solawat itu amal mulut, solawat itu amal lisan, ada amal badan. Amal badan namanya solat. Tegak, rukuk, sujud, tasyahud, salam, itu amal badan. Ada namanya amal lisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat apa Pak Ustaz? Itu sholawat lagi bad mood. Kalau lagi enak sholawatnya Masya Allah, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat lagi harga sawit bagus-bagusnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Banyak selawat ini. Bingung saya, banyak selawat nih Pak Ustaz. Ada yang selawat Nariyah, ada yang namanya selawat Al-Fatih, ada namanya selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Sampai sekarang satu pun belum. Pilihlah salah satunya. Dengan banyak selawat hati jadi tenang. Daripada merepet tak tentu arah, macam mesin pompong rusak. Bagus banyak berselawat. Bapak berselawat, pulang ke rumah Pak, tiba-tiba ditengok, ibu pun menengok laki. Ini abang pergi dari pagi sampai sore, katanya mupuk brondol, katanya bersihkan kebun, katanya nimbang sawit. Mana duit? Kenapa tak ada? Salatullah salamullah
ala taha Rasulillah. Kata abang tuh, maka sejuat. Begitu pulang si babang, kau kenapa tak ada masak? Aku sudah kelaparan. Salatullah salamullah. Kata, memang perut kita tidak jadi kenyang dengan selawat itu, tapi hati kita insya Allah selalu dapat bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mengayun anak, dulu begitu orang mengayun anak pakai selawat. Begitu anak diayun, keluarlah dari dalam kamar. Pengantin baru pun begitu juga, keluar dari kamar. Marhaba ayyano rol aini marhaba. Di Indosawit kalau mengayun anak masih pakai marhaban. Alhamdulillah masih. Di tempat lain marhaban sudah tergeser, digantikan dengan apa? Macam-macam hiburan. Masuk waktu sholat. Oh, es krim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pertemuan yang membuat kita makin giat menyambung silaturahim. Yang belum bayar zakat, bayar zakat. Yang belum mendidik anak, mendidik anak. Yang belum ikut wirid yasin, wirid yasin. Yang belum berselawat, menjadi berselawat. Apalah kesimpulan pengajian hari ini Pak Ustadz? Saya tak bisa menyimpulkan, simpulkan aja lah sendiri. Bisa kami ulang lagi ceramah nih Pak Ustadz? Bisa diulang lagi, ada rekamannya. Tonton saja, di-upload insya Allah. Paket tak ada Pak Ustadz, minta sama Bapak. Memang Bapak ini yang kerja, yang punya sawit nih Bapak, yang manennya Bapak, yang ambil berondolnya Bapak, tapi yang megang duitnya Ibu, betul Bu? Nah, tengok mengaku mereka semua. Kalau Bapak ini meninggal, Ibu mau ikut? Tengok Pak, jujur kali mereka nih Pak. Jadi artinya ingat-ingatlah Pak, bahwa kalau kau mati mereka tak ikut. Kalau kau mati menghadap Allah, yang menolong hanya amal soleh. Yang mati nanti menghadap Allah, baik Bapak maupun Ibu maupun Ustaz Abdul Somad, yang menolongnya hanyalah salat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, sholawat, silaturahim. Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Yasin? Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Al-Fatihah? Kalau Ustaz Somad mati mau bacakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu? Ingat, udah janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau tak kalian kirim, udah datangi kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang selama ini sawitnya 1 hektar jadi 2 hektar. Yang udah 1 kapling jadi 2 kapling. Yang rumahnya 1 jadi rumah 2. Yang mobilnya 1 jadi mobil 2. Udah sampai situ aja. Aku tahu kalian minta lanjutkan tapi tak aku teruskan. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, rezeki melimpah ruah, masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.